Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semuanya sehat selalu ya, dan tentunya tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Wah, pastinya kalian sudah siap ya dengan modul pembelajaran tema 2, subtema 3. Jadi, tentunya kalian juga pasti sudah siap untuk belajar bersama-sama dengan Ibu. Dan materi yang akan kita pelajari hari ini adalah bahasa Indonesia tentang mencari informasi berdasarkan gambar dan teks. Bagaimana ya caranya? Silakan simak penjelasan berikut ini ya. Anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari tentunya ada banyak sekali hal yang ingin kita ketahui ya. Baik yang tujuannya hanya sekedar ingin kita ketahui atau memang betul-betul kita sedang mencari informasi yang penting untuk kita ketahui. Mungkin karena kita sedang mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Anak-anak, informasi yang ingin kita ketahui bisa kita dapatkan dengan cara bertanya. Nah, ada dua cara. Satu, mungkin informasi yang ingin kita ketahui berdasarkan gambar, atau kita menggali informasi yang sudah tersedia pertanyaannya dan kita harus mencari jawabannya pada teks. Maka yang akan kita pelajari terlebih dahulu yaitu tentang kata tanya dan maknanya. Apakah kalian sudah tahu ada berapa kata tanya ya yang harus kita ketahui? Nah, berikut ini ada macam-macam kata tanya beserta dengan maknanya. Nah, silakan simak ya kata tanya berikut ini beserta dengan maknanya, supaya kalian tahu cara untuk mencari informasi dengan menggunakan pertanyaan. Apa digunakan untuk menanyakan sesuatu, benda, kegiatan, atau kejadian? Kapan digunakan untuk menanyakan waktu? Berapa digunakan untuk menanyakan jumlah, harga, dan satuan? Mengapa digunakan untuk menanyakan suatu alasan tertentu? Sedangkan siapa untuk menanyakan orang, bisa nama atau bisa seseorang yang ada dalam suatu kejadian. Di mana digunakan untuk menanyakan informasi tentang tempat. Bagaimana digunakan untuk menanyakan suatu dapat terjadi, keadaan, dan juga cara. Mari kita mulai dengan contoh 1. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Setelah mengamati gambar berikut ini, informasi seperti apa yang ingin kalian dapatkan? Misalnya saja, setelah memperhatikan atau mengamati gambar berikut ini, saya ingin mendapatkan informasi 1. Apa yang sedang para siswa tersebut lakukan di lapangan? 2. Siapa sajakah yang bermain lompat tali? 3. Kapan para siswa diperbolehkan bermain lompat tali dan sepak bola? Nah, anak-anak, pertanyaan dapat kalian sesuaikan sendiri sesuai dengan informasi yang ingin kalian dapatkan setelah mengamati gambar tersebut. Kita masuk ke contoh yang kedua. Pada contoh yang kedua ini, kalian harus membaca teksnya terlebih dahulu. Kemudian kalian membaca pertanyaan atau latihan soal yang berkaitan dengan teks tersebut. Nah, kali ini kalian tidak perlu membuat pertanyaan atau menyusun pertanyaan dengan menggunakan kata tanya tertentu. Kalian dapat memperhatikan pertanyaan yang sudah tertera pada latihan soal, yang kemudian dapat kalian cari jawabannya pada teks yang berkaitan dengan latihan soal tersebut seperti teks berikut ini. Kita cari jawabannya ya. Misalnya saja jika ada pertanyaan, siapakah nama teman-teman Edo yang ada pada teks bacaan? Maka jawabannya kita cari di teks
ternyata teman-teman Edo bernama Beni, Lani, Dayu, dan masih banyak lagi. Nah, itu cara mencari informasi pada teks. Nah, anak-anak, kita sudah belajar tentang menggali informasi berdasarkan gambar dan juga menggali informasi berdasarkan teks. Kalian harus ingat ya macam-macam kata tanya dan juga maknanya dari masing-masing kata tanya tersebut. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua, masih tentang bahasa Indonesia. Namun pembahasan kita kali ini adalah tentang mencari makna kosakata. Bagaimana caranya supaya kalian tahu makna atau arti dari suatu kata? Kalian sudah tahu mungkin kata benda tertentu. Misalnya tribun, kalian tahu tribun itu apa? Net, kalian tahu net itu apa? Lalu bed, kalian juga tahu bed itu apa? Nah, kalian juga tahu tenis itu apa? Tapi bagaimana cara menjelaskannya dalam bentuk tulisan sesuai dengan pengertian yang benar? Untuk mencari tahu makna kosakata dari suatu kata tertentu, kita dapat mencarinya dengan 3 cara. 1. Menggunakan kamus KBBI. KBBI artinya Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus KBBI sendiri ada banyak sekali macamnya. Yang digunakan sekarang adalah Kamus Bahasa Indonesia yang versi 5 atau jilid 5. Kalian bisa membelinya di toko-toko buku terdekat. Nah, kamus ini cukup tebal ya anak-anak, namun tidak salah kalau kalian memilikinya. Atau jika kalian tidak bisa memilikinya karena mungkin harganya yang terlalu mahal dan bukunya yang terlalu tebal, kalian tetap dapat mengakses Kamus Besar Bahasa Indonesia secara online atau daring. Ini adalah cara yang kedua ya. Kalian bisa mengakses melalui situs kbbi kemendikbud.go.id seperti yang terlampir berikut ini. Lalu, cara yang ketiga adalah dengan cara menginstal aplikasi KBBI 5 di gawai atau gadget kalian. Kalian dapat mencarinya di aplikasi store atau kalian bisa menginstalnya kemudian mengaktifkannya. Langsung dapat dipakai. Nah, gambarnya seperti berikut ini ya. Bagaimana? Mudah bukan? Cara menggunakannya. Jadi, menurut kalian mana yang lebih mudah digunakan? Menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam bentuk buku besar dan tebal, ataukah menggunakan Kamus Bahasa Indonesia dalam bentuk online atau kalian mengakses secara daring? Atau cara yang ketiga, kalian menginstal aplikasi KBBI 5 di gawai atau gadget kalian dan dapat mengaksesnya sewaktu-waktu. Silakan pilih cara mana yang terbaik supaya kalian tetap bisa mencari tahu makna kosakata tertentu. Itu dia materi kita hari ini, dan sekarang saatnya kalian melakukan penugasan. Kalian harus mengerjakan tugas kalian dengan teliti ya anak-anak. Nah, pastikan sebelum kalian mensubmit, kalian bisa meminta tolong mama atau papa untuk mengecek tugas kalian terlebih dahulu. Link soal atau link penugasan dapat kalian akses melalui Google Classroom. Jadi, selamat mengerjakan tugas, selamat belajar, dan sampai jumpa lain waktu. Tetap semangat belajar ya anak-anak. Tuhan memberkati. Bye.